Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik dan untuk Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita selalu memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampun kepadanya. Wa natubu ilaihi, dan kita bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita, wa sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan kepadanya petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang karena kemaksiatan-kemaksiatannya ditetapkan sesat oleh Allah, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku bersumpah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi, saya bersumpah bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Allah, semoga Engkau curahkan kepada Muhammad Rasulullah keberkahan, kesejahteraan dan keselamatan. Ala nabiyyina Muhammadin, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, dan kepada para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan kepada setiap orang yang mengikuti jalan-jalan kebaikannya sampai dengan hari akhir kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dikerjakannya untuk kepentingan hari esok, hari kiamat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Jamaah pengajian ba'da subuh, para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, kita bisa diberi kekuatan untuk bisa bangun di pagi hari yang cukup dingin, di saat orang-orang lain masih terlelap dalam mimpi. Kita sudah diberi kekuatan untuk melaksanakan hak Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dan melaksanakan perintahnya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dari hari kita hari ini, dan kemudian menjadi pembuka dari amal-amal soleh untuk berikutnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak bersalawat kepadanya, karena salawat merupakan ibadah yang utama. Dan mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat kepada beliau, Allah menjadikan cinta kita kepada beliau tumbuh subur dan melebihi cinta kepada siapapun. Dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tadi pada awal kami sampaikan surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk bertakwa, dan mari kita tingkatkan ketakwaan kita
dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita supaya melihat amalan yang telah dilakukan oleh jiwa kita, melakukan introspeksi diri, melakukan muhasabah, supaya kita mengetahui apa yang telah dilakukan. Dan ini untuk persiapan kita menghadap Allah di hari kiamat kelak. Tanpa kita melakukan muhasabah, tanpa kita melihat kekurangan diri kita, kita tidak mungkin akan melaksanakan apa yang disebut dengan bangkit dari keadaan yang sekarang ini. Apalagi Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita umur yang panjang. Kita sudah memasuki tahun baru perhitungan Hijriah 1446. Umur kita bertambah, jatah hidup kita semakin berkurang. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepada kita bahwa umur umat beliau, fa insya Allah termasuk kita semua, antara hitungan 60 sampai dengan 70 tahun, dan hanya sedikit yang melampaui hitungan tersebut. Jadi Masya Allah, jamaah yang sudah mencapai 60 tahun menuju ke 70 tahun berarti berada pada yang disampaikan oleh Rasulullah saat-saat umur yang boleh dikatakan akhir. Dan manakala ada yang sudah melampaui 70 tahun, mungkin ada yang 73, ada yang sudah 75, itu berarti sudah mendapatkan bonus ya. Mendapatkan bonus yang lumayan banyak. Dan berarti kesempatan telah diberi oleh Allah begitu panjang. Mari kita lihat dengan umur yang sudah berjalan sebanyak hitungan tahun itu, amalan apakah yang sudah bisa kita persiapkan untuk menghadap Allah kelak. Meskipun yang namanya maut tidak memandang tua atau muda, tidak memandang sehat atau sakit, tidak memandang sedang bahagia atau sedang dalam kesempitan, ketika umur sudah datang, maka tidak ada yang bisa menunda barang sedetik pun. Hanya saja Rasulullah memberitahukan kepada kita, setidaknya supaya kita selalu melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Dari muhasabah itu kita nanti akan dibedakan dengan orang-orang yang fasik, yaitu wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Ini ayat yang ke-19. Dan janganlah kalian seperti orang yang telah melupakan Tuhan mereka, dan Dia Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Dari keadaan ini jamaah rahimakumullah nanti akan timbul penyesalan. Timbul dalam diri kita sesuatu yang penting sekali untuk menjadikan kita bisa bertaubat, yaitu awalnya adalah penyesalan. Dan yang namanya penyesalan ini tentu dialami oleh banyak orang. Mungkin tidak hanya sekali. Dan ada penyesalan yang barangkali selalu masuk dalam diri kita. Ingat terus, menyesal. Dan barangkali termasuk kita. Dan penyesalan ini banyak sekali sebabnya. Karena kita juga menghadapi berbagai macam persoalan. Barangkali di antara kita ada yang pernah, mungkin barangkali sampai sekarang masih menyesal terkait dengan kesempatan emas atau peluang yang pernah kita dapatkan dan kita tidak manfaatkan. Kita bicara masalah keduniaan dulu. Contoh misalkan dalam hal investasi atau menabung tanah. Semua orang pasti suka kepemilikan tanah, kebun, pekarangan, atau mungkin lokasi yang strategis. Mungkin beberapa belas tahun yang lalu harga tanah belum begitu tinggi.
Masih banyak lokasi yang akan bisa dimiliki dan harganya pun tidak terlalu mahal. Ya, misalkan ada tulisan dijual tanpa perantara. Nah, harganya kita barangkali ada yang mampu ketika itu. Tetapi karena berbagai pertimbangan kita tidak membelinya, tidak tertarik. Malah mungkin didepositokan, malah mungkin tuku mobil sing anyar atau untuk keperluan yang lain. Waktu terus berjalan, 10 atau 15 tahun kemudian kita masih melihatnya, tanah itu sekarang harganya sudah Masya Allah berpuluh kali lipat. Ora lumrah lah begitu. Kalau kita ingat ketika itu bisa membeli, kita menyesal. Kenapa dulu kita tidak membelinya untuk kita tabung? Seandainya dulu kita membelinya, kita memiliki keuntungan yang banyak, keuntungan yang besar. Mengapa kita dulu beli mobil? Nah, yang namanya mobil tidak ada yang kemudian harganya terus naik. Baru seminggu keluar dari dealer, kalau kita jual namanya sudah barang bekas. Nah, harganya tentu sudah menurun, bukan naik. Tapi kalau dulu kita beli tanah itu, mungkin dalam hitungan hari saja sudah ada orang yang berani membayar lebih tinggi. Menyesalah kita. Dan banyak sekali penyesalan-penyesalan yang ada dalam diri kita. Mungkin dalam hal memilih pekerjaan, mungkin dalam hal memilih sesuatu yang lain, atau mungkin di antara Bapak Ibu dulu punya beberapa pilihan, kagungan putri, kemudian ada yang mau melamar beberapa orang. Nah, mungkin yang kita pilih mungkin tidak sebaik yang tidak kita pilih. Nah, ini juga bisa menjadi penyesalan. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, itu penyesalan dunia. Karakteristik atau sifatnya penyesalan dunia, istilahnya semenyesal apapun, masih bisa kita perbaiki, masih ada kesempatan. Misalkan, meskipun dahulu kita tidak bisa membeli tanah waktu masih murah, sekarang meskipun tanah itu mahal, ketika kita punya uang, kita bisa membelinya. Dan pasti akan menjadi lebih naik harganya. Artinya penyesalan itu kemudian tidak bisa diperbaiki. Ini penyesalan-penyesalan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, dalam hal penyesalan di dunia ini, kita berpedoman pada apa yang telah disampaikan oleh Allah, bahwa barangkali kita memandang sesuatu itu baik bagi kita, namun belum tentu baik. Dan barangkali kita memandang sesuatu itu buruk bagi kita, maka tentu belum tentu semuanya buruk bagi kita. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penyesalan yang tidak mungkin kita memperbaikinya, yaitu penyesalan seseorang ketika sudah sampai pada kehidupan di akhirat kelak. Semenyesal apapun, setinggi apapun dia ingin memperbaikinya, maka kesempatan itu sudah tidak bisa kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-21 sampai dengan ke-24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza tukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa waji'a yauma idzim bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ila akhirih. Yang artinya, janganlah berbuat demikian. Kalla idza tukkatil ardu dakkan dakka, ketika bumi diguncangkan secara terus-menerus. Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa,
dan Tuhanmu datang dan para malaikat berbaris-berbaris. Waji'a yauma idzim bi jahannam, dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan, diperlihatkan kepada manusia. Neraka jahanam didatangkan dalam keadaan menyala. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia mengingat, manusia menyesal atas perbuatan-perbuatannya. Wa anna lahu dzikra, dan ingatnya itu, penyesalannya itu tidaklah mendatangkan manfaat. Yaqul, mereka berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dahulu aku berbuat baik untuk kehidupanku ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat-ayat tadi surat Al-Fajr ayat 21 sampai dengan 24 adalah tentang bagaimana terjadinya hari kiamat. Bumi yang kita tempati diguncangkan dengan terus-menerus dengan amat dahsyat. Masalah barangkali ketika kita melihat ada musibah gempa bumi, yang barangkali kemarin yang terdekat seminggu yang lalu ada di Batang, itu baru diguncangkan dalam durasi waktu sebentar, mungkin hanya berapa menit atau bahkan mungkin detik, dan setelah itu berhenti. Itu pun sudah menimbulkan situasi dalam kepanikan, situasi yang mencekam, membuat manusia kalang kabut. Semua keluar rumah, semua ingin menyelamatkan diri, dan efeknya banyak bangunan yang rusak, banyak bangunan yang roboh. Ini baru sebagian kecil. Nah, manakala kejadian hari kiamat, bumi yang kita tempati ini diguncangkan secara terus-menerus. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, gunung yang begitu kokoh, yang kayaknya ya Gunung Slamet lah begitu, itu dicabut, diterbangkan. Bahkan digambarkan seperti kapas, seperti bulu yang tertiup angin, tidak punya wibawa sama sekali. Kemudian dibenturkan dengan benda-benda yang lain, gunung yang rupanya gede seperti itu, yang barangkali isinya batu dan Masya Allah mungkin kita tidak mengetahui di dalamnya, hancur menjadi debu. Dahsyatnya seperti apa? Kemudian bumi diratakan. Nah, ini menjadi khilaf para ulama, apakah nanti bumi yang sudah diratakan itu bumi yang kita tempati atau mungkin bumi yang lain. Nah, dia mengatakan ya bumi yang telah dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang barangkali awalnya bulat menjadi rata, tidak ada lagi gunung, apalagi bangunan yang kita buat, semuanya rata menjadi padang yang sangat rata, dan disitulah nanti manusia, jin akan dikumpulkan, dibangkitkan kembali. Allah datang mengawali prosesi penghisaban, prosesi hari kiamat, yang hitungan harinya sudah sangat berbeda dengan hitungan apa yang ada kita alami saat ini. Satu hari mungkin sama dengan 50.000 tahun durasi waktunya. Masya Allah. Ini Allah sudah perintahkan kita supaya mempersiapkan diri. Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Malaikat didatangkan, disebutkan bersok-sok berarti berbaris. Malaikat yang ada di langit pertama turun berbaris, diikuti dengan malaikat yang ada di langit kedua, turun berbaris di sop belakangnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sampai dengan yang berada di langit yang ketujuh. Manusia tidak bisa lepas. Manusia berada dalam ketakutan. Manusia berada dalam kepanikan.
Ini gambaran di padang mahsyar. Kemudian Allah datangkan neraka jahanam. Masya Allah, kita tidak bisa menggambarkan sebesar apa. Karena neraka itu ditarik, dibawa oleh ribuan malaikat. Dalam keadaan menyala, maka ketika itulah timbul membuncah penyesalan yang teramat dalam. Hari penyesalan yang teramat dalam. Namun penyesalan itu sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Tidak bisa lagi akan mendatangkan manfaat. Mereka hanya mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Semua mengatakan, seandainya dahulu ketika di dunia aku melakukan amal yang baik, tentu akan bermanfaat untuk kehidupanku ini. Jadi ada kehidupan lagi. Ada kehidupan lagi. Dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan masing-masing. Proses dari mulai dunia ini dihancurkan, kemudian manusia dikumpulkan, nanti akan diberikan kepadanya catatan dan akan dipertanggungjawabkan. Amalan perbuatan baik akan dibalas meskipun sebesar zarrah, dan demikian pula semua amalan yang tersembunyi pun tidak diketahui oleh orang lain, kalau dilakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bapak Ibu rahimakumullah, penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada pada saat bumi setelah dihancurkan itu menjadi penyesalan yang tidak mendatangkan manfaat, tidak akan mengubah ketetapan Allah. Sebanyak apapun harta yang barangkali pernah dimiliki ketika di dunia, mungkin tergolong orang yang sangat kaya, termasuk konglomerat, termasuk orang yang terkaya dalam urutan keberapa di dunia, atau mungkin kalau di Indonesia mungkin ada urutan keberapa. Di hartanya sangat luar biasa banyak. Tapi itu semua kecil, itu semua tidak bermanfaat. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-91. Ini surat yang ke-3, ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Surat Ali Imran ayat yang ke-91. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka semua mati, wa hum kuffarun, sedang mereka dalam keadaan kafir, falay yuqbala min ahadim min ul ardi dhahabam miftala dhahabam walawif tadabih, maka tidaklah akan diterima dari salah seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, dhahabam mil'ul ardi, emas sepenuh bumi. Ini gambaran betapa harta yang dimiliki oleh mereka ketika di dunia yang tidak seberapa dibandingkan kekayaan Allah. Bahkan Allah menyebutkan penyesalan itu tidak akan mendatangkan manfaat meskipun mereka mengajukan emas sepenuh bumi untuk menebus kesalahan mereka, untuk menghindarkan mereka dari hukuman-hukuman Allah. Falay yuqbala minhu, Allah tidak akan menerima dari salah seorang di antara mereka. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan bagi mereka tidak ada seorang penolong pun.
Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi menjadi bermanfaat ketika harta itu kita gunakan sebelum datang kematian. Maka berbahagia sekali orang yang selalu menyisihkan. Yang namanya menyisihkan kan berarti hanya sebagian. Sebagian nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita, kita sisihkan, kita berikan. Baik itu untuk infak, sedekah, atau yang wajib berupa zakat. Ini akan mendatangkan manfaat. Sebab ketika harta itu kita tinggal mati, kemudian kita menyesal akan mempergunakannya untuk sedekah, untuk berinfak, untuk yang lain, maka sudah tidak ada lagi kesempatan. Ya angger sing ditinggali anak putune pada ngerti beramal sebagian dengan harta yang kita tinggalkan. Sebagian besar di antara mereka ya mendapatkan sebanyak apapun peninggalan masih kurang. Bahkan banyak di antara mereka yang mendapatkan peninggalan atau tirkah atau warisan cukup banyak, dalam waktu sekejap hilang, dalam waktu sekejap habis, karena tidak bisa mengelolanya. Tidak ada ilmu untuk mengelolanya. Terus berputar. Mungkin barangkali di antara panjenengan semua pernah dan mengalami ana wong kon duwe tanah akeh banget gitu. Kalau di kampung ini masih ada. Amba pisan, kebone akeh pisan. Nah, tekan putrane dituruna, mungkin kebunnya amba pisan, sawah amba pisan dituruna, ya akhirnya menjadi bagian-bagian. Dan banyak di antara mereka yang tidak bisa menambah, malah justru entong tanah ditoli, sawah ditoli, usaha dilalai orang sing berhasil, akhirnya habis. Nah, ketika kita menjadikan sebagian mungkin untuk kita wakafkan, untuk kita hibahkan kepada keperluan sosial untuk di jalan Allah, ini yang akan mendatangkan manfaat. Nah. Jamaah rahimakumullah, ada penyesalan yang bisa mendatangkan manfaat. Penyesalan yang berguna, yaitu penyesalan saat nafas masih dikandung badan. Ketika malakul maut belum menjemput. Di saat ini kita masih diberi hidup, kita masih diberi kesempatan, kita masih bisa berbuat. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita menyesal. Saya yakin tidak ada di antara kita yang lepas dari dosa, yang tidak memiliki dosa, tidak melakukan kemaksiatan. Taruhlah satu hari saja kita melakukan satu buah maksiat. Umur kita telah berapa hari kalau dihitung? Umur kita telah berapa hari? Dan seandainya Allah masih memberikan kepada kita, misalkan 2000 hari lagi, 2000 hari lagi sampai dengan ajal kita, dan satu hari kita melakukan kemaksiatan, berarti kita akan membawa 2000 kemaksiatan. Ini yang harus direnungkan Bapak Ibu rahimakumullah. Dan yang pasti tidak hanya satu kali kemaksiatan. Apalagi hidup zaman sekarang, Masya Allah. Kita tidak bisa lepas dari kemaksiatan-kemaksiatan itu. Kemaksiatan yang dilakukan oleh mata, kemaksiatan yang dilakukan oleh lisan kita, kemaksiatan yang dilakukan oleh jari-jari kita ketika membuat kalimat mengetik di WA, di Twitter atau yang lain. Masya Allah, ini kesempatan sangat banyak. Atau kemaksiatan yang dilakukan oleh kita-kita yang sudah barangkali dewasa, maka tidak heran kalau sekarang angka perceraian itu bukannya semakin menurun, tapi semakin meningkat. Data yang ada di Kementerian Agama, di KUA, itu angka perceraian itu selalu meningkat.
Barangkali salah satu sebabnya kalau dahulu orang yang sudah berumah tangga kesempatan untuk mohon maaf ya melakukan perselingkuhan, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan sangat terbatas. Orang bisa ketemu langsung, di sana nggak ketemu langsung. Sekarang tidak bisa ketemu langsung pun bisa, baik melalui media ataupun melalui yang lain. Masya Allah, sangat banyak sekali hal-hal yang bisa mendatangkan kemaksiatan. Oleh karena itu ketika Allah masih memberikan kepada kita umur, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menyesal, maka kita gunakan untuk menyesal, untuk bertaubat atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Sesenja apapun umur seseorang, sebanyak apapun amal perbuatan keburukannya, kalau dia melakukan muhasabah, kemudian timbul penyesalan, dia akan kembali kepada Allah, akan bertaubat, Allah akan menerimanya. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat yang bernama Abu Musa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha Ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, yabsutu yadahu bil laili, membentangkan tangannya pada malam hari, liyatuba musi'un nahar, untuk menyambut, untuk memberikan maaf, untuk memberikan menerima taubat orang-orang yang melakukan kejelekan pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari. Liyatuba musi'u al-lail, untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan keburukan pada malam hari, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah barat. Maknanya tidak ada batasan untuk bertaubat ketika umur masih ada pada diri kita. Maka janganlah didengarkan bisikan-bisikan syaitan. Kita jauhkan. Kadang-kadang timbul pada diri kita. Atau mungkin seperti ada suara, lah percuma kamu bertaubat. Percuma kamu akan menjadi orang yang baik. Umurmu sudah tua. Tua lah. Gusti Allah sudah nampak. Kejahatanmu sudah banyak sekali. Terlambat kamu menjadi orang yang baik. Enyahkan itu semua. Pokoknya selama nafas masih di kandung badan, selama matahari belum terbit dari barat, selama kita masih hidup, Allah akan maha menerima taubat. Siang dan malam tanpa henti. Dan subhanallah ketika Allah benar-benar menerima taubat seseorang, maka kesalahan-kesalahan yang menumpuk, kesalahan-kesalahan yang banyak sekali akan dihilangkan oleh Allah. Dihapus oleh Allah, didelet oleh Allah. Siapakah lagi yang bisa menghapus kesalahan yang super banyak itu? Allah maha menerima taubat, Allah maha memberikan ampunan. Kasih sayangnya melebihi seorang ibu terhadap anaknya. Masya Allah. Barangkali kalau terhadap orang lain kita tidak bisa memberikan maaf ya. Tapi Allah memberikan maaf. Allah sangat rindu kepada hamba-hambanya untuk kembali kepada jalan yang benar. Jadi sangat dirindukan. Nah dengan demikian ketika ada seseorang yang telah diberi kesempatan kemudian tidak digunakan, malah semakin jauh kemaksiatannya, semakin nambah kebobrokannya, maka Allah tidak bisa disalahkan. Allah sudah membuka tangan siang dan malam. Allah maha menerima taubat. Kalau ada orang yang tidak mau bertaubat, maka ketika Allah nanti mengazabnya dengan azab yang pedih,
Allah sudah sangat berlaku adil, bahkan kasih sayangnya melebihi kemarahannya, kemurkaannya, maka salah sendiri orang yang nanti akan menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita menyesal atas ketidaksolihan kita. Mari kita banyak menyesal atas kebodohan kita, atas kelemahan kita, kemalasan kita, dan atas keterkalahan kita dengan emosi, dengan nafsu setiap hari. Masya Allah, banyak sekali kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita belum kita laksanakan. Kalaupun kita melaksanakannya, barangkali belum sepenuh hati, belum melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kita masih sangat jauh dengan orang-orang yang soleh pada saat zaman dahulu, yang mereka mampu mencintai Rasulnya melebihi dirinya sendiri, melebihi keluarganya, melebihi siapapun yang ada di dunia. Nah, kita ingat Rasul pun kadang tidak mesti sehari sekali. Kita sedang membaca sholawat pun tidak ada terkait di hati kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berinfak, infak pun hanya sedikit, dan itu pun kadang-kadang Masya Allah dilakukan dengan niat yang masih tercampur dengan riya, ingin dipuji, ingin diapresiasi. Betapa maksiat kita lakukan lebih banyak pada saat-saat ini. Mari kita menyesal terhadap itu semua, dan mari kita perbaiki diri kita. Lisan kita jaga, mata kita jaga, pendengaran kita jaga, dan hendaklah di antara kita selalu saling menasehati. Kita tunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Jadikan sholat itu menjadi tempat yang sangat kita rindukan. Bertemu dengan Allah, mengadu kepada Allah. Kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ketika tumbuh rasa seperti itu pun, meskipun kita belum bisa semaksimal mungkin, artinya sholat kita belum bisa khusyuk, belum bisa baik, ini sudah bisa mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa. Kita perbaiki ketika sudah tiba waktu sholat, hendaklah kita sudah dalam kondisi siap untuk berjamaah. Ada jadwal dan kita tahu, oh ini sekarang zuhur jam 12 kurang seperempat. Hendaklah siap sebelum zuhur. Syukur bisa datang lebih awal ke masjid. Ada kontribusi, kita bersihkan masjid, kita sapu. Ada yang adzan. Kemudian ketika ada yang adzan kita duduk menirukan lafal adzan. Itu sudah mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang adzan. Selesai adzan kita berbaca sholawat kepada Rasulullah, kemudian berdoa. Masih ada kesempatan untuk melakukan sholat rawatib. Sholat rawatib. Jangan malas. Setelah kewajiban kita tunaikan, misalkan kita zuhur, datang ke sini, sholat. Sebelum sholat zuhur, bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Sholat rawatib kita tunaikan, kebaikannya Masya Allah untuk menambal kekurangan-kekurangan kita ketika melakukan sholat fardu. Dan jelas sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan barang siapa yang bisa menjaga sholat 12 rakaat, Allah akan bangunkan istana nanti di surga. Mari kita perbaiki komunikasi kita dengan keluarga kita, dengan anak istri kita. Kita didik mereka, jangan sampai kita menjadi orang yang harus bertanggung jawab karena kita salah mendidik, karena kita kurang mendidik, kurang memperhatikan anak dan istri-istri kita. Penyesalan yang bisa kita lakukan insya Allah akan mendatangkan manfaat. Tidak lama lagi kita berada di dunia ini, paling banter mungkin 10 tahun atau 12 tahun, atau mungkin ada dikurang di antara itu. Kita akan mengalami masa-masa yang panjang. Mulai dari alam barzah sampai berikutnya padang mahsyar, Masya Allah. Kehidupan panjang sekali setelah kematian kita. Maka Rasulullah pernah ditanya, siapakah orang yang cerdas?
Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikron. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk menyambut kematian tersebut. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjadikan hari ini menjadi muhasabah untuk diri kita dan bangkit dengan amal-amal soleh sebagai pengganti hal-hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah